found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Dari tadi kita tuh belum mengucapkan selamat untuk Riko yang sudah mempunyai lagi sekarang momongan. Ya, berarti kakaknya sekarang udah punya adik ya. Iya, kakaknya udah punya adik berarti ya. Cowok kan. Siapa namanya Riko? Coba. Pakai mic dong, Abang Riko. Rio itu singkatan nama orang tuanya, Pak. Oh, Bang Komeng datang. Riko sama Wahyu. Oh, mau Wahyu. Riko Ayu. Riko Riko Ayu. Ibunya Ayu namanya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Sekarang topik bahasan kita akan acak lagi ya. Kita bersama-sama melihat. Saya akan putar lagi. 3, 2, 1. Nah, lumayan lah. Wes, pengurangan masa kuliah. Jadi saya salah satu contoh yang buruk, jangan ditiru. Saya menyelesaikan kuliah itu sarjana dengan semester berjumlah 20 semester. Kok banyak, Pak? Dulu masih boleh. Tahun 80-an itu masih boleh, diperbolehkan 20. Setelah itu berkurang menjadi 7 tahun, 14 semester saja. Itu Bapak, juga maaf, Bapak kedokteran kali, Pak, kan kedokteran emang lama. Oh bukan, ini kedok topeng gua, bukan kedokteran. Pak, mohon maaf. Ya. Bapak 20 semester S1. Ya, S1 20 itu Bapak ngambil apa aja kok sampai Wah banyak, saya kadang-kadang ngambil komputer, ngambil dompet-dompet Bapak bekas. maling. Maling. Enggak, emang betul. Kenyataannya seperti itu. Nih, kalau yang sekarang nih kuliah sarjana paling lama 5 tahun. Dulu 20 semester. Jadi yang nelpon saya itu nggak boleh. Karena udah namanya masuk ke cuci gudang kalau dulu tuh. Jadi administrasinya aja sampai gini. Kang, ini udah nggak bisa lagi. Administrasinya aja manggil Akang ke aku. Jadi emang udah tua banget aku di sana. Aduh, ini sekarang 5 tahun. Hanya 10 semester saja harus diselesaikan. Ini sebutan mahasiswa abadi. Ya, seperti itulah. Nah. Saya Pak Denny 4 semester dulu. Siapa? Siapa? Meng, mungkin dia mau ngasih pengalamannya dia, Meng. Ini dia kan kuliah, Meng, dulu. Di mana? Di Bapak di mana waktu itu? Saya Gunadarma, Pak, dulu, Pak. Oh, di Gunadarma. 4 semester saya sudah keluar dari kampus. Wih, selesai. Nggak kuat bayar, diusir, Pak. Ini harus selesai. Kalau yang ini harus selesai. Silakan, Komcita. Oke ya, jadi kuliah sarjana sebentar. paling ya. Anda sekarang semester berapa? Sekarang semester 4. Semester Mudah-mudahan bisa 4. selesai tepat waktu. Amin. Oh, ngambil jurusan apa? Bisnis internasional. Oh, kalau aku personally bisnis internasional. Tapi di sini aku melihat bukan dari sudut pandang jurusan bisnis internasional ya. Iya. Karena kan menurut aku banyak nih mata kuliah yang membutuhkan banyak banget praktek, udah gitu pencarian referensi, pencarian data dan lain sebagainya. Kayak misalnya kedokteran kan nggak mungkin ya diburu-buru kuliah kedokteran. Udah gitu ada lagi arsitektur yang memang tugas proyeknya banyak. Terus ada kewajiban untuk magang juga di semester tertentu. Terus ada juga computer science. Ini kan mata pelajaran yang berat dan sulit gitu loh. Jadi kalau diburu-buru takutnya nanti skripsinya malah kualitasnya yang berkurang gitu loh. Kan jadi nggak skripsi maksimal. gampang. Sekarang bisa ngambil beberapa skripsi dijadiin jadi satu skripsi. Bisa tapi seperti tetap itu. Aja. Bukan nyontek dong, bukan copy paste itu. Dari 5 skripsi dijadiin satu itu namanya bagus, dia bisa ngambil intisari dari kelimanya. Jadi dia lebih pintar daripada 5 orang yang Mana membuat skripsi. karyanya dia mana? Karyanya Ya ya ada originalitasnya dong kalau gitu. Apa sih yang original di dunia ini? Ada, Tidak Pak. ada, semua pengulangan. Ayam yang ditepungin ada yang original. Beda. Itu beda lagi, Meng. Bukan yang crispy, tahu? Ini tentang kuliah, bukannya Tuh. ayam goreng. Meng, lu Woi, lihat sini. Ngomong matanya kemana-mana. Mata-mata saya. Ya hargai dong, orang lagi ngomong, pandangi. Lah kasih bandrol kalau pengen dihargain. Jadi orang tahu. Jangan sampai bapak saya keluar bunyi. Titit. Coba aja tenang, darah tinggi naik.
Yang marah dia, yang dikasih minum dia, kenapa lu yang minum? Jadi punya minum sendiri. Kayak nonton lawak zaman dulu Pak ya. Jadi sebenarnya di sini sih kalau saya yakin banget, ini kan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang pemikirannya juga udah modern, tanggung jawabnya juga udah besar gitu. Tanpa dikasih batas waktu dan deadline tertentu, pasti kuliahnya akan selesai dan nilainya pun akan baik. Justru dengan diburu-buru, mereka nantinya jadi kurang menikmati apa ya masa-masa kuliah itu sendiri. Apalagi yang sambil kerjanya nggak fokus, keteteran, sementara mata kuliahnya juga mereka buru-buru. Yang buat pipis gitu. tuh, Pak. Kateter itu. Kalau Cipan setuju nggak? Saya sih kurang setuju Pak apa yang dibilang sama Concita ya. Justru menurut saya ketika si mahasiswa itu bayar sendiri, malah bawaannya pengen cepet-cepet lulus, betul? Karena berasa bayar uang kuliah Berat, ya? sendiri malah berat. Yang bahaya malah yang dibayarin sama orang tua. Kalau menurut saya pembatasan waktu 4 sampai 5 tahun itu masih sangat-sangat wajar kok. Toh memang kuliah dari dulu dijadwalkan 4 tahun itu sudah waktunya untuk selesai. Malah menurut saya ini bagus supaya mahasiswa lebih fokus. Dan kadang-kadang sebagai manusia kalau dikasih sedikit tekanan, itu malah mereka itu lebih giat. Kalau nggak ada tekanannya, biasa malah santai. Jadi Anda tidak setuju? Nah, teman-teman ini sendiri sanggup nggak? Setuju nggak ini? Kalau 5 tahun aja? Hah? 3,5 tahun? Liatin mereka menantang 3,5 3,5 tahun juga berani coba. Kasus yang terjadi, kalau menurut analisa sok tahu saya, yang biasanya lama-lama kuliah, yang tidak mau cepat buru-buru selesai, itu kadang-kadang bukan karena faktor karena memang dia penuh pekerjaan atau apa, tapi karena mungkin mahasiswanya sendiri lebih banyak bermain-main Pak dibanding serius belajar. Nih saya ada contohnya nih, Bapak silakan lihat sendiri. Mahasiswa yang bermain-main. Kerja kelompok yang kerja satu orang, yang lain coba Pak, malah ngerumpi Pak. Ini kerja kelompok macam apa ini? Yang kerja satu kelompoknya? Ini yang lain bermain-main ya, ini berarti kelompok bermain. Ada ya, kelompok bermain, dia belum ke arah TK. Ada lagi Pak berikutnya. Nah ini. Yang kalau di kampus tidurnya mangap terus. Gimana mau cepet lulus kuliah Pak? Dan ini ada contoh hasil dari CCTV kelakuan-kelakuan mahasiswa zaman sekarang. Coba lihat. Oke, anak-anak ini udah ngerti ya? Ini? Ini? Oke, besok ulangan ya. Bapak lihat kelakuan-kelakuan mahasiswa zaman sekarang. Jadi kalau harus memang niatnya mau kuliah, mau benar, pembatasan 5 tahun menurut saya itu waktu dispensasi yang sudah sangat cukup kok Pak. Ya, jadi kadang-kadang mereka berbuat seperti itu karena mereka juga harus agak-agak sedikit rileks. Karena yang namanya mengejar, yang namanya sekarang tuh sistemnya modul gitu ya. Ya, betul kan ya? Jadi memang mengejar itu, kalau misalnya lebih cepat itu bisa lebih bagus. Makanya tidak heran kalau misalnya ada orang yang bergelar doktornya itu umur 30 sampai 32 udah jadi doktor gitu. Itu udah berarti prestasi. Calon tong nih yang menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 7 tahun, 7 tahun ya kalau nggak salah ya. Enggak sampai. Oh, nggak sampai berapa? 6,5. Wah, lu beda 1 semester aja. Ya, 1 semester berarti Iya, Pak. iya. Tapi jangan salah. Iya. IPK saya itu IPK berapa? 3,5. Wah, 3 semester di jumlah. ya lu 1,1 itu sih. Tapi menurut saya begini Pak, seperti yang tadi kita bahas, sesuatu dibuat aturannya atau hal baru perlu diatur itu pasti ada latar belakangnya. Iya. Jadi ada fakta yang perlu Anda tahu, mungkin ini banyak yang tidak perhatian ya. Ada 5 fakta yang sangat mencengangkan berkaitan dengan lulusan S1 atau sarjana kita. 5 fakta yang mencengangkan. Oke. Ini 100 orang survei ya. 100 orang sarjana S1 itu ternyata mereka hanya lulusan perguruan tinggi. Ya iyalah. Kan ada juga yang sekolah tinggi juga bisa dia S1. Dan sederajat kan sama itu Ya derajatnya. sederajat. Iya Kawah kan? kali derajat. Ternyata hanya lulusan perguruan tinggi. Oh iya ya. Oh kita pura-pura kaget. Oh iya ya. Nah gini nih. Oh. Luar Yang biasa. kedua. Ya. 100 sarjana S1, lulusan S1. Ternyata ini yang lebih mencengangkan. Apa? Ternyata lulusan sarjana S1 itu sudah tidak wajib masuk kuliah lagi. Oh
Oh. Dari 100 sarjana lulusan S1 itu, semuanya bekerja. Hah? Kecuali yang masih nganggur. Oh. Fakta. Tepuk tangan boleh ditambahin tepuk tangan. Ini fakta yang harus Anda ketahui. Iya. Ini saya kalau nggak Iya. survei nggak bisa Iya, ini mengasihkannya. orang belum tentu tahu nih kayak Belum gini-gini. tentu. Penting ini nih. Ini keempat. Ini harus Anda cermati. Ini agak rumit. Agak rumit, butuh pemahaman. 60 dari 100 sarjana, ya, 60 dari 100 sarjana S1, ternyata yang 40 sarjana juga. Oh ya? Iya, Iya betul, Bisa Pak. gitu ya? Iya. benar. 60 dari sarjana. 60 dari sarjana? 40-nya 60 ternyata. dari 100 sarjana S1, ternyata 40 sisanya itu juga sarjana. Kenapa lu bagi-bagi sih? Kenapa lu 100-100-nya aja ngomong sarjana? Lah kan sudah 100 dari 60. Iya, nggak usah Survei, ya. Pak, kan survei. Diklasifikasikan betul. Nggak bisa dong. Nah, yang lo terakhir. campur aja lo. Yang terakhir, Yang Pak. terakhir. Kenapa pentingnya lulus itu apa sih? Ya, relatif kan, bisa penting bisa enggak. Tetapi secara garis besar ini saya kasih tahu. Lulus itu bukan jaminan mendapat kerja, betul? Betul. Mendapat kerja itu bukan jaminan untuk punya banyak uang, betul? Iya. Punya banyak uang bukan jaminan untuk hidup bahagia, betul? Betul. Anda hidup bahagia di dunia bukan jaminan masuk surga, Betul. Betul. Nah, berarti lulus itu bukan jaminan masuk surga. Gitu loh. Anda tahu Calontong lulusnya apa? Cum laude. Lulus dengan sangat memuakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Berlari-lari ke sana ke sini, berlari